Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo Sobat Sehat, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Senang sekali Sobat Sehat, hari ini saya Julia Hartanti kembali menjumpai Anda dalam program Dokter Kito bersama Kito Sehat. Tentunya dengan berbagai informasi, edukasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Dan Sobat Sehat, kali ini kita akan membahas mengenai kanker pada organ reproduksi wanita. Nah ini kalau kita bicara kanker rasanya takut sekali ya pemirsa. Terlebih lagi ini kankernya terjadi pada area organ reproduksi wanita. Nah ini akan kita bahas bersama dengan narasumber kita yang ini langsung di ahlinya. Kita merasa ini penting sekali ya untuk kita ketahui bagaimana penyebabnya, terus juga pencegahannya nih bagi kita yang belum memiliki kanker ini. Langsung saja saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber sekaligus host yang akan menemani saya pada hari ini. Langsung saja kita sapa yang pertama, Dr. Lisda. Halo dokter. Halo Julia. Bagaimana kabarnya dok? Luar biasa sehat Julia. Sehat ya, luar biasa. Perjalanan aman lancar ke sini dokter? Aman lancar sekali. Lancar sekali, cantik sekali hari ini. Terima kasih sudah hadir. Iya, nah dokter Lisda dan juga pemirsa, ini sudah hadir ya bersama dengan kita dokter spesialis. Karena spesialis ini Julia mohon izin dokter Lisda untuk langsung memperkenalkan, silakan. Oke, jadi hari ini adalah kesempatan yang luar biasa ya pemirsa, karena kita bisa menghadirkan dokter narasumbernya langsung. Jadi buat pemirsa juga bisa langsung berkonsultasi nanti, karena hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu ada Dr. Taufik Hidayat, SPOG Konsultan Onkologi. Selamat pagi dokter. Selamat pagi dokter. Apa kabarnya dokter? Sehat, alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak dok, di tengah-tengah kesibukannya boleh menyempatkan untuk memberikan kita semua edukasi ya Julia hari ini. Betul sekali. Nah ini dokter perjalanan ke sini aman lancar ya dok ya? Alhamdulillah aman lancar. Alhamdulillah aman lancar, sama seperti kita semua ya dokter Lisda. Nah ini pemirsa, saya mengajak Anda untuk sama-sama menyimak ini langsung dari dokter spesialis organ reproduksi wanita. Nah dokter mungkin bisa langsung kita mulai saja, tapi sebelumnya boleh dokter Julia tanya sebagai pemantik awal ini. Sebetulnya kalau bicara organ reproduksi wanita itu kan kanker yang terjadi pada organ reproduksi wanita bukan hanya satu, kanker serviks saja. Mungkin bisa diceritakan secara umum dokter, silakan. Jadi pada kanker ginekologi khususnya itu ada organ kewanitaan yang bagian luar, ada yang bagian dalam. Nah, fokus kita pada hari ini tentang kanker ginekologi yang bagian dalam dulu. Nah, untuk yang bagian luar itu misalnya ada kanker vagina, kanker vulva, tapi memang kasusnya itu lebih jarang dibandingkan dengan kanker yang di bagian dalam. Jadi pada hari ini kita sedikit mengulik tentang kanker ginekologi khususnya yang bagian dalamnya. Bagian dalamnya. Ya. Baik. Mungkin bisa langsung kita mulai aja dokter Lisda ya. Ya silakan dokter. Ini penasaran, ini pointernya dok. Oke. Selamat pagi buat sahabat dokter Kito. Pada hari ini saya akan membahas ya sedikit tentang deteksi dini kanker pada dinding rahim. Ini kalau bahasa medisnya tentang kanker endometrium ya. Yang kedua kanker leher rahim, atau ada juga yang bilangnya kanker serviks ya, atau ada juga yang bilangnya kanker mulut rahim. Kemudian kanker indung telur. Jadi kanker indung telur ini kalau bahasa medisnya adalah kanker pada ovarium. Jadi pada hari ini kita membahas tentang ketiga jenis kanker ini. Kenapa? Karena ketiga jenis kanker inilah insidensinya paling banyak. Kita bahas dulu ya tentang kanker pada dinding rahim, ya, atau kanker endometrium. Nah, sebagai prolognya, ya, gejala kanker dinding rahim. Satu adalah pendarahan pada pasca menopause. Jadi orangnya sudah tidak menstruasi lagi, terus tiba-tiba ada pendarahan. Yang kedua, pendarahan rahim tapi yang abnormal. Jadi misalnya kita menstruasinya tiap 28 hari, kok tiba-tiba yang sekarang lebih cepat gitu. Sampai kadang-kadang 15 hari, atau dia nggak berhenti-berhenti selama 1 bulan full misalnya berdarah, ya. Jadi ini harus kita waspadai.
Kemudian bagaimana dengan prevalensinya? Jadi 20-33% pasien yang datang ke klinik ya biasanya diagnostik dengan kanker endometrium tadi atau kanker dinding rahim ya. Yang kedua 69% itu biasanya terjadi pada pendarahan peri atau pasca menopause. Peri ini orang usia ibu-ibu yang sudah mendekatin menopause, tapi dia menstruasinya masih ada gitu ya. Kalau pasca menopause ini dia sama sekali tidak menstruasi lagi ya. Nah, yang harus kita lebih hati-hati adalah satu adalah faktor usia. Kalau lebih dari usia 40 tahun dan ada gejala pendarahan di luar siklus tadi ya, maka kita curiganya itu adalah kanker dinding rahim tadi ya, kanker dinding rahim tadi. Yang kedua bisa juga kalau ada riwayat hipertensi misalnya ya. Jadi usia 40 tahun ada riwayat hipertensinya ya, maka kita harus berpikir ke arah kanker endometrium, walaupun tidak semua gejala tersebut pasti dia kanker dinding rahim ya. Yang selanjutnya adalah riwayat diabetes misalnya. Jadi ada perempuan yang menderita diabetes ya, yang diabetesnya adalah tipe yang kegemukan ya, maka kita harus hati-hati juga. Jadi usia 40 tahun ada hipertensi, ada riwayat diabetes mellitus ya, dengan pendarahan yang abnormal tadi, maka bisa kita simpulkan ini kemungkinan adalah kanker dinding rahim. Tapi kalau izin dokter, kalau digambarkan itu perdarahannya bisa dikatakan seperti keadaan wanita sedang menstruasi begitu dok? Ya, dia pendarahannya ada dua tipe sebenarnya. Pendarahan yang pertama mungkin dia berdarah pada saat siklus, tetapi mungkin frekuensinya dia lebih sering dan jumlahnya dia lebih banyak dari biasanya. Berarti ini pendarahannya pada siklus menstruasi. Tetapi ada juga pendarahan yang di luar siklus menstruasi, Mbak. Jadi kalau ada pendarahannya di luar siklus menstruasi, misalnya di akhir bulan kita biasanya dapat men, kok tiba-tiba ini datangnya lebih awal gitu. Nah, jadi dia tidak sesuai dengan pendarahan di siklus menstruasi. Itu juga bisa menjadi gejala dari kanker dinding rahim, ya. Baik, terima kasih dokter. Artinya ini bisa dibaca secara mandiri oleh pasien ya dokter? Ya, bisa. Baik, nah nanti akan kita lanjutkan lagi dokter usai jeda pariwara berikut ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.